Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosinata Ali Suraya dan di video kali ini aku akan menjelaskan terkait analisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah visi dari Kemenkes RI. Nah, untuk visinya yaitu menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk visi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai perkembangan iptek. Yang ketiga, memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar. Dan yang keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi digital. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa visi dan misinya itu secara keseluruhan diarahkan untuk memastikan pelayanan yang lebih efektif, modern, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada tata nilai yang disingkat dengan TRUST atau tepat, ramah, utamakan keselamatan, dan terpadu. Untuk tepat berarti bahwa setiap pelayanan kesehatan harus diberikan sesuai standar kebutuhan pasien dan prosedur yang berlaku. Ramah berarti menggambarkan sikap tenaga kesehatan yang sopan, empatik, dan menghargai setiap pasien. Yang ketiga, utamakan keselamatan. Berarti bahwa keselamatan pasien dan tenaga kesehatan adalah prioritas utama dalam setiap tindakan medis yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah T atau terpadu, berarti menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan saling terhubung antara berbagai bagian dan profesi. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan yang pertama adalah menjadi panduan arah strategis UPK 2025-2029. Yang kedua, menjadi dasar penilaian keberhasilan misi UPK. Yang ketiga, menyediakan rumusan program strategis berbasis prioritas APBN. Dan yang keempat, menjamin adanya indikator evaluasi kinerja kepala UPK. Dan yang kelima, mengarahkan semua unsur untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada stakeholder. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran yang pertama, terwujudnya pelayanan kesehatan berkualitas dan terakreditasi. Yang kedua, meningkatnya kompetensi SDM kesehatan. Yang ketiga, tersedianya sarana-prasarana yang memadai dan sesuai standar. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan UPK. Yang kelima, terlaksananya integrasi sistem layanan berbasis digital. Dan yang keenam, meningkatkan kepuasan pasien dan stakeholder. Nah, dari tujuan dan sasaran tersebut, pada dasarnya menggambarkan upaya UPK untuk membangun pelayanan kesehatan yang terarah, profesional, efisien, dan terstandar melalui penguatan SDM, fasilitas, sistem digital, serta akuntabilitas, sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya adalah analisis faktor internal dari Kemenkes RI. Nah, untuk faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu strength dan weakness. Untuk strength, yang pertama adalah UPK memiliki dua layanan lengkap, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Yang kedua, telah terakreditasi paripurna, baik itu klinik pratama maupun klinik utama. Yang ketiga, SDM lengkap, seperti ada dokter umum, spesialis jantung, paru, radiologi, analis laboratorium, fisioterapi, gizi, bidan, dan juga farmasi. Yang keempat, laboratorium, radiologi, RGD, KIA, MCU, fisioterapi tersedia secara aktif. Kemudian yang kelima, sarana-prasarana yang lengkap, seperti alat kedokteran, senilai 13,8 miliar. Kemudian yang keenam, sistem layanan yang mendukung BPJS atau FKTP dan FKTL. Yang ketujuh, layanan preventif promotif seperti posbindu, edukasi PTM, prolanis, dan lain-lain. Untuk faktor internal yang kedua adalah weakness. Yang pertama, beberapa layanan spesialis off saat dokter tidak tersedia, seperti okupasi atau konservasi gigi. Kemudian yang kedua, tren kunjungan beberapa poli tidak stabil akibat adanya pandemi. Kemudian yang ketiga, sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi atau masih menuju digitalisasi penuh. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada tenaga kontrak di beberapa posisi. Nah, dari faktor-faktor internal tersebut, kita bisa melakukan analisis IFAS. Nah, di analisis IFAS ini ada bobot, rating, dan juga skor. Nah, bisa dilihat di tabel sini dan didapatkan total IV mencapai 5,64. Nah, dari angka tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya faktor internal dari Kemenkes RI itu memiliki kekuatan yang baik, dominan pada SDM, layanan, dan juga sarana-prasarana. Nah, selain faktor internal tadi, ada juga yang namanya faktor eksternal. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu opportunity atau peluang dan juga threat atau ancaman. Nah, untuk peluang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, transformasi digital kesehatan nasional seperti SPBE. Kemudian kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat. Kemudian selanjutnya, permintaan MCU, prolanis, PTM meningkat. Selanjutnya, kebijakan BPJS memperkuat akses layanan. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi medis dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk threat atau ancamannya, yang pertama adalah ketidakstabilan kunjungan akibat pandemi atau bencana kesehatan, kemudian persaingan fasilitas kesehatan sekitar, kemudian resiko keuangan bila realisasi pendapatan BPJS menurun, kemudian ketersediaan SDM spesialis tidak selalu stabil, dan yang terakhir, perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi alokasi anggaran. Nah, dari faktor eksternal tadi kita juga bisa menghitung atau menganalisis EVAS-nya. Nah, dari tabel di sini kita bisa melihat bahwasanya total EVAS-nya itu mencapai 6,89, yang artinya banyak peluang yang dapat dimaksimalkan oleh UPK. Nah, posisi SWOT-nya itu untuk posisi SWOT-nya UPK berada pada kuadran 1 atau growth and expansion. Nah, artinya organisasi itu berada pada kondisi kaya peluang dan memiliki kekuatan yang kuat. Selanjutnya ada analisis matriks SWOT. Yang pertama itu strategi ESO. Nah, yang pertama memperluas digitalisasi layanan berbasis SPBE seperti kekuatan teknologi bertemu peluang digitalisasi. Kemudian yang kedua, memperkuat layanan BPJS melalui sarana prasarana dan SDM, karena sarana prasarana yang kuat itu akan mendukung peluang kerja
karena sarana prasarana yang kuat itu mendukung peluang kerjasama BPJS. Kemudian yang ketiga, pengembangan MCU dan layanan penunjang teknis berbasis. Yang ketiga, pengembangan MCU dan layanan penunjang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada strategi WO. Nah, untuk yang pertama, pengembangan sistem informasi terintegrasi. Yang kedua, peningkatan SDM spesialis melalui kolaborasi. Dan yang ketiga, menstabilkan kunjungan lewat program promotif. Strategi yang ketiga adalah strategi ST. Yang pertama ada layanan paripurna untuk meningkatkan daya saing. Contohnya kekuatan layanan untuk menghadapi ancaman kompetitor. Yang kedua, telekonsultasi untuk mitigasi fluktuasi kunjungan. Nah, teknologi digunakan untuk menghadapi ancaman perubahan perilaku pasien. Yang ketiga, menjaga kualitas pelayanan. Mutu layanan sebagai tameng dari ancaman persaingan. Dan strategi yang terakhir adalah strategi WT. Yang pertama, rekrutmen dan retensi tenaga spesialis. Kedua, penyesuaian anggaran berbasis prioritas. Dan yang ketiga, mitigasi risiko operasional dengan standar mutu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama, berkesinambungan dalam pelaksanaan program. Nah, implementasi strategi kesehatan itu harus berjalan secara konsisten dari pusat hingga daerah, terutama dalam program prioritas seperti transformasi layanan primer dan juga sistem kesehatan. Nah, Kemenkes memastikan setiap kebijakan direview dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Yang kedua, menyeluruh dan terintegrasi. Nah, kebijakan Kemenkes mencakup seluruh unit utama, Ditjen, badan, daerah, sehingga implementasinya itu menuntut koordinasi lintas fungsi, termasuk dengan Pemda, Fasyankes, dan lintas sektor seperti Kemendagri dan Bappenas. Yang ketiga, objektif berbasis data. Perencanaan dan pelaksanaan strategi kesehatan harus menggunakan data valid seperti surveillance, kesehatan, dan satu sehat, capaian indikator program, dan laporan Fasyankes. Ini tuh penting agar keputusan tidak bias dan juga tepat sasaran. Selanjutnya ada evaluasi BSC atau Balance Scorecard. Nah, di BSC ini tuh ada 4 perspektif utama kinerja Kementerian Kesehatan. Nah, yang pertama itu ada perspektif finansial. Nah, fokusnya itu adalah efisiensi dan akuntabilitas anggaran, keberlanjutan program kesehatan prioritas, serta transparansi dan efektivitas pengadaan. KPI-nya mencakup efisiensi biaya layanan per kasus, realisasi anggaran sesuai output, dan rasio biaya administrasi terhadap total anggaran. Yang kedua, perspektif customers. Nah, penilaian ini tuh diarahkan pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pemerataan akses, terutama di wilayah 3T dan kelompok rentan, serta tingkat kepercayaan publik. KPI-nya tuh meliputi indeks kepuasan pasien, cakupan imunisasi dasar, dan indeks kepercayaan publik terhadap kebijakan Kemenkes. Yang ketiga, perspektif internal. Nah, ini menitik beratkan pada keselamatan pasien, standar pelayanan, ketersediaan obat, vaksin, atau alat kesehatan, serta integrasi sistem informasi kesehatan. KPI-nya digunakan antara lain tingkat insiden keselamatan pasien, ketersediaan obat esensial, dan presentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi satu sehat atau SIKDA. Dan yang terakhir adalah perspektif learning and growth. Ini berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, inovasi digital, literasi data, engagement pegawai, dan adopsi riset. Nah, KPI-nya itu mencakup persentase nakes mengikuti pelatihan, kemudian jumlah inovasi digital yang diterapkan, serta jumlah riset yang diadopsi menjadi kebijakan. Nah, secara keseluruhan, BSC ini tuh menjadi alat untuk memastikan bahwa kinerja Kemenkes itu berjalan seimbang dari aspek keuangan, layanan, proses internal, dan juga pengembangan SDM. Nah, itu tadi penjelasan dari aku terkait analisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Thank you for watching guys, bye-bye!